Kalau sekarang saat ini sih secara profil perusahaan sih sudah sangat bagus sih. Nggak ada kendala kalau untuk manajemen keuangan ini. Apakah Anda pernah melakukan perencanaan bisnis yang terstruktur? Ya pernah lah tentunya kalau ini. Sejauh mana Anda melakukan? Oh berarti ini disambil rekam gitu ya? Ya. Sejauh Anda melakukan inovasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Oh, karena sekarang musim panen jadi harus sangat-sangat aktif lah untuk melakukan pemasaran. Ini janggal juga sih tanya sendiri nih. Apakah Anda telah memiliki sistem yang baik untuk mengolah stok dan produksi? Apakah Anda telah memiliki sistem yang baik untuk mengolah stok dan produksi? Untuk sampai saat ini saya masih melakukan evaluasi, tapi untuk yang saat ini saya rasa sudah yang terbaik. Faktor eksternal, apakah ada faktor eksternal berperan dalam usaha koperasi? Sangat berperan. Misalnya contoh dari pesaing-pesaing, dukungan pemerintah, bagaimana menilai dukungan pemerintah atau lembaga terkait terhadap koperasi ini? Untuk saat ini sih masih kurang ya. Berapa pertanyaan sih ini sebenarnya? Sebenarnya banyak. Banyak ini sampai bawah ini ya? Cuman menurut yang cuman jawab aja yang menurut penting bagi kakak itu kayak bagaimana kayak bagaimana seperti keadaan di sini aja gitu. Oh, iya. Ada faktor apakah ada faktor alami atau lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan usaha koperasi? Apakah ada faktor alami? Faktor alami itu penting sih itu. Evaluasi dan perbaikan. Apakah ada evaluasi berkala terhadap kemajuan? Ini sudah pasti sih, tidak perlu ditanya. Perbaikan ke depan, apa yang Anda rencanakan untuk memperbaiki kondisi usaha koperasi ke depan? Ya jelas sih untuk realisasi lah, untuk mencari nasabah baru lebih banyak. Pelatihan dan bantuan, apakah Anda butuh pelatihan? Tidak masuk. Karena apa yang Anda harapkan dari pemerintah atau lembaga pendukung dalam hal pengembangan usaha koperasi? Ada sih. Apa yang mendorong Anda untuk memulai usaha ini? Keinginan untuk mandiri secara finansial, menjadikan solusi. Visi jangka panjang yang Anda harapkan dari usaha ini, ya jelas realisasi yang lebih banyak, sudah jelas kebutuhan pasar, memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Ya karena kebutuhannya. Berarti ini saya jawab gini-gini aja berarti ya? Nggak apa-apa sih kan? Sambil lihat tapi tanya dah tuh. Tanya. Sambil rekam dah Pak. Tanya. Ini pertanyaan terakhir lah Kak. Untuk memulai motivasi usaha ini tuh kira-kira apa yang mendorong kakak sendiri untuk memulai usaha ini? Mendorong saya? Ya, untuk memulai usaha ini. Ada keinginan mendiri atau apa gitu? Ini pertanyaan sebenarnya ke bosnya sih. Tapi kalau owner kalau itu pertanyaannya kayak gitu. Ya kan? Mana? Ini Dia karyawan. Ini untuk bosnya sih kayaknya lebih tepat pertanyaan ini. Soalnya kok kalian ada aneh sih kalau pertanyaan kayak gitu. benar. Sampai situ. Udah detail banget. Terus CEO-nya sih yang jawab. Siapa nama dosen kalian yang kasih itu? Apa namanya? Abdul Salam. Ini kita masukin ke analisis guys. Yang terakhir ini. Oh iya, Ini lihat evaluasi bagaimana usaha dapat mempengaruhi kehidupan perusahaan. Bosnya sih Itu kalau lebih ke analisis kita sih. Iya, makanya aku nanya itu tadi soalnya tergantung ke sini. Ya. Kira-kira di sini bisa terima yang bercadar?
Maksudnya? Pekerjaan. Kerjaan bisa sih, kenapa Nyari tidak bisa? loker nih. Iya. Kan bentar lagi lulus kan. Kan masih tinggal setahun, bukannya setahun lagi ya? Kan semester 6. Semester Tahun 7 depan, kita Iya, udah tahun depan kan Oh. udah lulus. Udah setuju. semester 7 kan kita udah itu. Sudah, tapi belum skripsi lah ya kan? Belum lah, Kita semester Dari 6. sekarang udah mulai ini nyusun. Oh, sudah mulai nyusun semester Iya. 6 ini? Kencang. Boleh. Itu makanya. Kalau kamu berarti semester 8. 8. Berarti seharusnya tahun ini. Ya lagi ngolah data. Oh, betul udah hampir. Ini berarti tinggal kalian bertiga berarti ya? Ya. Lu Dia nggak bisa ambil kan? minta kontaknya nanti Kak. Boleh. Catat. Dari mana kamu? Enggak. Kalau boleh tahu Mas, di sini kira-kira dari terbentuknya koperasi ini target capaian atau tujuan dari koperasi ini kira-kira apa ya? Kalau untuk targetnya itu ya jelas sih, dia targetnya ya untuk mencari keuntungan, realisasi. Terus capaiannya itu ya capaiannya ya? Tujuan aja dah, tujuan. Ya itu tujuannya sih, paling kalau tujuannya itu nih lebih fokus dia untuk mencari nasabah, untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar sini, karena kan kayak petani, Ya. terus guru-guru juga tuh, misal mereka ini butuh dana darurat begitu untuk usaha, untuk bisnis atau apa segala macamnya itu, jadi kita datang di situ untuk membantu sementara waktu begitu. Itu sih kalau untuk tujuannya. Kira-kira Kak, dari koperasi ini apakah memiliki ADART nih? Ada apa? Sorry? ADART? ADART? Iya, Apa itu ADART? anggaran rumah tangganya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Wah, kalau itu lebih jelasnya terus sama ADART ini Pak, deta ya Pak. Koperasi. Untuk anggaran data segala macam per tahun nih, kan sia lebih tol mendian. Itu anggaran koperasi, Ya. anggaran yang keluar termasuk Mungkin anggaran dasar rumah tangga atau anggaran dasar ini Pak mungkin lebih ke ini sih. Ya, penggunaan untuk operasional kantor toh. Iya, operasi. Untuk operasional ya kantor. kurang lebih berapa Pak Errol tuh? 28. Kurang lebih 28 juta. Ya kalau pas ada THR. Baik, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan hasil wawancara kemarin yang dilakukan dengan pihak koperasi, dapat dipahami bahwa tujuan utama pendiri koperasi tidak hanya berorientasi pada aspek sosial saja, tetapi juga memiliki kecenderungan kuat pada aspek ekonomi. Pihak pengelola menyatakan bahwa koperasi berfokus pada pencarian keuntungan melalui penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Namun demikian, di sisi lain, koperasi juga mengklaim memiliki tujuan sosial, yaitu membantu masyarakat seperti petani, guru, dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal usaha. Hal ini menunjukkan adanya percampuran antara orientasi profit dan fungsi sosial dalam praktik koperasi tersebut. Dalam perspektif koperasi ideal, orientasi utama seharusnya adalah kesejahteraan anggota. Namun dalam praktiknya ditemukan kecenderungan koperasi beroperasi menyerupai lembaga pembiayaan. Dari sisi kelembagaan, ditemukan bahwa pemahaman pengelolaan terhadap AD/ADART masih sangat terbatas. AD/ART sebagai aturan dasar organisasi justru belum dipahami secara utuh, bahkan sempat disalahartikan sebagai anggaran pemasukan koperasi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam literasi kelembagaan dan pemahaman terhadap dasar hukum organisasi koperasi. Padahal, AD/ART memiliki peran penting sebagai pedoman operasional yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme kerja koperasi. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menyebabkan kelemahan tata kelola organisasi dan tidak optimalnya penerapan prinsip koperasi. Dalam aspek pengelolaan anggota atau nasabah, koperasi menerapkan mekanisme penanganan terhadap pihak yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan cara melakukan pendekatan langsung untuk meminta klarifikasi.
Apabila tidak ditemukan solusi, maka langkah yang ditempuh adalah penarikan jaminan atau tindakan somasi. Selain itu, koperasi juga memiliki ketentuan pemberhentian anggota apabila terbukti melakukan tindakan seperti kecurangan, korupsi, atau pelanggaran serius lainnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki sistem pengendalian risiko, namun lebih bersifat reaktif dibandingkan preventif, karena lebih menekankan pada penanganan masalah setelah terjadi, bukan pencegahan sejak awal melalui regulasi yang kuat. Selanjutnya, koperasi ini tidak sepenuhnya menjalankan sistem simpan pinjam sebagaimana koperasi pada umumnya, melainkan lebih fokus pada aktivitas penyaluran pinjaman, sementara simpanan hanya berfungsi sebagai bentuk jaminan. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran fungsi koperasi yang lebih mendekati lembaga pembiayaan dibandingkan organisasi ekonomi berbasis anggota. Dalam konteks ini, anggota lebih diposisikan sebagai penerima layanan atau nasabah, bukan sebagai pemilik koperasi yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, koperasi ini tidak sepenuhnya menjalankan sistem simpan pinjam sebagaimana koperasi pada umumnya, melainkan lebih fokus pada aktivitas penyaluran pinjaman, sementara simpanan hanya berfungsi sebagai bentuk jaminan. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran fungsi koperasi yang lebih mendekati lembaga pembiayaan dibandingkan organisasi ekonomi berbasis anggota. Dalam konteks ini, anggota lebih diposisikan sebagai penerima layanan atau nasabah, bukan sebagai pemilik koperasi yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan. Yang dihadapi koperasi adalah tingginya tingkat persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk menghadapi hal tersebut, koperasi berupaya menawarkan keunggulan berupa bunga pinjam yang lebih rendah serta jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, koperasi juga melakukan inovasi dalam bentuk promosi, seperti pemberian insentif berupa pulsa atau potongan biaya untuk menarik nasabah baru. Namun demikian, inovasi yang dilakukan masih bersifat sederhana dan lebih mengarah pada strategi pemasaran jangka pendek. Dari aspek sumber daya manusia, koperasi mengakui bahwa kualitas SDM menjadi faktor penting, namun belum didukung oleh program pelatihan yang terstruktur. Pengembangan kemampuan lebih banyak mengandalkan inisiatif individu dibandingkan sistem pelatihan formal. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme pengelolaan masih bertumpu pada pengalaman dan kemampuan personal, bukan pada peningkatan kapasitas berbasis institusi. Meskipun demikian, dari sisi manajemen keuangan, koperasi menyatakan tidak mengalami kendala yang signifikan dan aktivitas operasional cenderung meningkat pada waktu panen, yang menunjukkan adanya ketergantungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi ini telah menjalankan fungsi ekonomi dengan cukup aktif, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek kelembagaan, pemahaman aturan organisasi, serta profesionalisme pengelolaan. Kondisi ini menyatakan koperasi cenderung bertransformasi dari organisasi berbasis anggota menjadi lembaga pembiayaan yang lebih berorientasi pada transaksi ekonomi. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koperasi yang diteliti memiliki orientasi ganda, yaitu orientasi ekonomi dan sosial. Di satu sisi, koperasi berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, koperasi juga memiliki peran sosial dalam membantu masyarakat seperti petani, guru, dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik koperasi masih berada pada posisi transisi antara lembaga ekonomi berbasis profit dan organisasi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Nah, selain itu, ditemukan adanya kelemahan dalam aspek pemahaman kelembagaan, khususnya terkait AD atau ADRT, sebagai dasar aturan organisasi koperasi. Nah, kurangnya pemahaman terhadap aturan tersebut itu menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip kelembagaan yang kuat dan struktur. Nah, hal ini itu berimplikasi pada belum optimalnya tata kelola organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dari aspek operasional, koperasi lebih banyak berperan sebagai penyalur pinjaman dengan sistem pengembalian berbasis jaminan, sehingga posisi anggota lebih cenderung sebagai nasabah dibandingkan sebagai pemilik koperasi. Dan mekanisme penanganan masalah seperti keterlambatan pembayaran,
itu dilakukan melalui pendekatan langsung hingga tindakan penarikan jaminan atau somasi. Nah, meskipun terhadap prosedur penanganan, sistem yang berjalan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis regulasi tertulis yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, koperasi menghadapi tantangan utama berupa tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lain. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut adalah dengan menawarkan bunga pinjaman yang lebih rendah serta jangka waktu pengembalian yang lebih fleksibel. Namun, inovasi yang dilakukan masih terbatas pada strategi pemasaran jangka pendek, belum mengarah pada pengembangan sistem kelembagaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, koperasi ini telah menjalankan fungsinya dalam membantu kebutuhan ekonomi masyarakat, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek kelembagaan, profesionalisme, sumber daya manusia, serta pemahaman terhadap prinsip dasar koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi cenderung bergerak ke arah lembaga pembiayaan dibandingkan sebagai organisasi ekonomi berbasis keanggotaan, sebagaimana konsep koperasi ideal.